Hai para Neko user dan kaum ibu kaum yang menyukai genre Futanari. Sudah tidak heran lagi kalau Full Metal menjadi salah satu anime terbaik. Bahkan, selama bertahun-tahun, Full Metal menempati jajaran pertama dengan rating tertinggi. Secara kalau kalian yang udah nonton udah tau lah ya, gimana perfectnya anime Full Metal ini. Ceritanya kompleks, tidak membuat pusing, tidak ada plot hole, alur plotnya dijelaskan dengan sangat rapi. Tapi ada beberapa anime yang pernah ratingnya mengalahkan Full Metal. Tapi entah apa yang terjadi dalam beberapa minggu, rating anime yang di atas Full Metal tiba-tiba anjlok ke bawah dan tidak terdengar lagi tuh. Agak ngeri gitu ya kalau menantang Full Metal. Tapi karena itulah Full Metal ini dijuluki preman My Anime List. Ada yang bilang fandom Full Metal ini nggak terima kalau animenya ini kalah, dan mereka nge-spam rating kecil ke anime-anime yang nomor 1 itu. Gua nggak tahu sih itu bener atau tidak, itu yang gua dengar saja. Nah karena itulah gua rangkum anime-anime yang sempat mendudukin rating nomor 1 walaupun hanya sebentar saja. Apa saja anime-anime tersebut? Shinobi no Wachidai Wawaru. Gintama The Final. Nah, kita awali dengan anime yang tentu fandomnya itu sangat-sangat loyal dengan animenya. Salah satunya adalah seri Gintama Movie The Final, dimana seri ini membuat para penontonnya itu bener-bener puas banget dengan action dan komedi yang disajikan, apalagi dengan visual anime ini yang sudah kekinian. Sampai akhirnya anime ini menempati rating tertingginya, bahkan mengalahkan Full Metal. Kalau tidak salah, dulu ratingnya itu sampai 917, dimana waktu itu Full Metal di posisi 916. Agak tipis sekali ya. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba setelah beberapa minggu, Gintama turun rating dengan sangat parah, men. Masalahnya nggak cuma turun 1-2 posisi dari posisi pertama, langsung anjlok parah begitu saja coy. Sampai akhirnya saat ini Gintama The Final menempati posisi ke-9 dengan skor sekarang 9,04. Shingeki no Kyojin season ketiga part 2. Yap, dari semua season Shingeki no Kyojin, yang paling asik menurut gua adalah season 3 part 2 ini guys. Dimana si jenius Armin bisa seperti komandan, hebatnya Levi mencincang Beast Titan, dan epicnya Erwin mengorbankan diri. Walaupun ujung-ujungnya jadi donat rasa batu kerikil ya. Gara-gara epicnya season 3 ini, bahkan kalau lu tahu Bill sampai loncat-loncat nonton anime ini coy. Sejak saat itulah rating Attack on Titan naik parah sampai menduduki posisi pertama, mengalahkan Full Metal. Tapi karena basic Attack on Titan itu masih sama-sama tema shonen ya, anjlok rating Attack on Titan itu tidak terlalu buruk. Mungkin fandom Full Metal masih memaafkan Attack on Titan lah ya. Sampai saat ini pun ratingnya itu 9,07 dan masih menempati 5 besar anime. Bahkan gue masih ingat dia ini pernah di posisi kedua, dan itu lumayan cukup lama, berbulan-bulan coy. Isuzoku Reviewer nge-review micet, tapi kok ya bisa gitu ratingnya paling atas ya. Gue bingung, bener bingung banget. Sampai ke posisi pertama kalau nggak salah. Gue nontonnya beberapa episode udah gak kuat, walaupun ecchinya ya oke lah. Tapi masa puluhan ribu orang bisa serentak nge-rating anime ini 9-10? Ya aneh banget coy. Entah itu sebuah kesalahan atau apa ya, anime ini tiba-tiba anjlok parah sampai sekarang ratingnya 7,46. Gimana ya anime kayak gini? Kimi no Nawa Sopo jenengmu iki juga pernah membuat posisi Full Metal diduain coy. Emang jujur anime ini keren banget di masa rilisnya coy. Bahkan sampai dikatakan anime Makoto Shinkai terbaik. Kalau dibandingkan dengan Tenki no Koshi menurut gua masih jauh ya. Nah sejak kemunculannya ini ratingnya naik banget. Bahkan hampir semua orang yang wibu nonton anime ini gua jamin. Nah ketenarannya itu mengalahkan mamang-mamang preman Full Metal coy. Karena kesuksesan itu, di Tenki no Ko ada sebuah scene spesial dimana nunjukin kalau dua karakter dari Kimi no Nawa ada di Tenki no Ko. Tapi karena sudah kemakan zamannya, apalagi adanya Tokyo Revenger, waduh selera orang udah mulai berubah terhadap anime. Sampai akhirnya jatuh secara perlahan dan menempati posisi ke-20-an dengan rating 8,86 untuk saat ini. Fruit Basket The Final season yang benar-benar membuat gue bingung. Sebagus itukah Fruit Basket ini? Sampai gue sadar, wah gila men, setelah lu nonton anime ini, gila ini anime keren parah. Banyak sekali pelajaran hidup dari anime ini. Salah satunya seperti kita harus rajin comli lah, dirundung banyak masalah, tapi kita harus bisa melihat hal baik dari sudut pandang yang berbeda.
Dan emang rata-rata anime rating tinggi itu remake dari anime-anime jadul seperti Fruit Basket yang ada di 2001 kalau nggak salah, Full Metal, kecuali itu tuh yang gagal Berserk, kayak 3D-nya parah banget. Tapi setelah ketenaran dari Fruit Basket The Final ini, semuanya hanya sementara sampai rating Fruit Basket turun sampai saat ini 9,03 dan posisi ke-10. Waduh. Shingeki no Kyojin Season 4 Part 2. Sebenarnya agak-agak nggak fair gitu nggak sih? Masa setiap season Attack on Titan ratingnya tinggi semua? Belum main, ntar lu lihat endingnya kayak mana. Salah satunya adalah Shingeki no Kyojin Season 4 Part 2 ini, The Final, yang emang belum final coy. Gue jujur Part 2 Season 4 ini belum tahu gimana bagusnya ya. Entah si Levi sadar, bahkan adegan rampingnya aja masih kayak gitu-gitu. Tapi rating anime ini kok bisa parah banget gitu, sampai ke posisi 1, mengalahkan Full Metal. Tapi tiba-tiba ratingnya jatuh jauh sekali sampai ke posisi 27 dan masih di bawah season 4, season 3 part 2 dengan skor 8,83 untuk saat ini. Kaguya-sama Ultra Romantic. Nah, untuk saat ini anime ini ada di posisi pertama coy. Aneh nggak sih kalau anime terbaik jatuh ke anime tapi secara itu season lanjutan gitu. Ya misal kayak Full Metal lah nomor 1, karena itu keseluruhan cerita Full Metal gitu loh. Tapi kalau Kaguya ini yang Ultraman romantis ini, hayo loh, hanya sepotong cerita. Jadi menurut gua rating Kaguya ini menurut gua bakalan turun kemungkinan. Untuk saat ini, Kaguya ini masih di atas Full Metal dengan total 500.000 member dengan rata-rata skor 9,16. Lebih tinggi 0,03 dari Full Metal ya. Jadi menurut kalian gimana nih Ultraman romantis ini? Apakah akan tetap mengalahkan Full Metal? Kalau menurut gua enggak sih. Nah, kira-kira itu sih anime-anime yang pernah mengalahkan rating Full Metal Alchemist Brotherhood. Supremaman My Anime List. Menurut kalian ada nggak anime yang harusnya itu pernah di posisi pertama? Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User, sampai jumpa di next episode.